Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TSN dan seluruh pendengar setia podcast inspiratif. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam podcast kali ini. Pada episode hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi seluruh aparatur sipil negara, yaitu penerapan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, berakhlak merupakan core values ASN yang menjadi pedoman dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai ini terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan nilai-nilai tersebut, telah hadir bersama saya 4 rekan ASN yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Mari kita mulai diskusi kita. Kita mulai dari nilai pertama yaitu berorientasi pelayanan. Menurut Saudari Dera, apa makna nilai ini bagi seorang ASN? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, berorientasi pelayanan berarti menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. ASN harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan profesional. Pelayanan yang baik bukan hanya menjalankan tugas, tetapi juga memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Bisa diberikan contoh penerapannya? Bisa. Misalnya saat masyarakat membutuhkan informasi atau layanan administrasi, ASN itu harus melayani dengan sopan, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, serta memastikan proses berjalan sesuai prosedur tanpa mempersulit masyarakat. Jadi pelayanan yang berkualitas menjadi wajah birokrasi yang sesungguhnya. Seperti itu. Betul sekali, kepuasan masyarakat merupakan indikator keberhasilan pelayanan ASN. Oke, terima kasih Bu Dera. Kita beralih ke nilai kedua, yaitu akuntabel. Saudara-saudari Riman, bagaimana penerapan nilai ini? Akuntabel berarti bertanggung jawab atas setiap tugas dan keputusan yang diambil. ASN harus bekerja sesuai aturan, transparan, dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Mengapa nilai ini penting, Pak Sudirman? Karena ASN mengelola amanah negara, setiap penggunaan anggaran, fasilitas, maupun kewenangan harus dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan. Dengan akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Mungkin bisa diberikan contoh sederhananya, Pak Sudirman, dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, membuat laporan secara jujur, menjaga integritas, serta tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Oke, berarti sangat relevan dan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan transparan. Begitu, Pak Sudirman. Ya, betul, Pak. Oke, selanjutnya ke nilai kompeten untuk saudara Pak Dimas. Apa yang dimaksud dengan ASN yang kompeten nih, Pak Dimas? Baik, terima kasih Bapak Paris atas kesempatannya. Mohon izin untuk menjelaskan sedikit apa itu kompeten. ASN yang kompeten adalah ASN yang terus belajar dan mengembangkan kemampuan diri agar mampu memberikan kinerja terbaik. Dunia kerja terus berkembang sehingga ASN harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme. Oke, bagaimana cara meningkatkan kompetensi nih, Pak Dimas? Baik, Bapak Baris, banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti mengikuti pelatihan, seminar, webinar, membaca regulasi terbaru, serta belajar dari pengalaman dan rekan kerja. Mengapa kompetensi sangat dibutuhkan? Karena pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh ASN yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Kompetensi juga membantu ASN menghadapi tantangan dan perubahan zaman.
Artinya belajar sepanjang hayat ini menjadi bagian penting nih dari profesi ASN, bukankah begitu, Pak Dimas? Siap, betul sekali Pak Paris. Karena kita belajar, kita dapat meningkatkan kapasitas diri kita, Pak Paris. Sekian, Pak Paris. Oke, terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya. Kita masuk Siap. pada nilai harmonis. Untuk Saudara Padil, bagaimana penerapannya nih, Pak Padil? Baik, harmonis berarti saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga hubungan baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. ASN berasal dari berbagai latar belakang sehingga sikap saling menghormati menjadi kunci terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, Bapak. Ya, bisa dijelaskan apa manfaat lingkungan kerja yang harmonis, Pak Padil? Baik, adapun lingkungan yang harmonis akan meningkatkan semangat kerja, memperkuat kerjasama tim, serta meminimalkan konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, Pak. Bisa berikan contohnya dalam pekerjaan? Contoh yang dapat kita ambil yaitu menghargai pendapat rekan kerja, menjaga komunikasi yang baik, tidak membeda-bedakan seseorang berdasarkan suku, agama, ataupun latar belakang, serta selalu menjaga etika dalam berinteraksi. Oke, berarti nilai harmonis ini nilai yang sangat penting untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Bukankah begitu, Pak Padil? Betul sekali, Pak. Oke, terima kasih Pak Padil atas penjelasannya. Berikutnya nilai loyal, Saudari Dera. Bagaimana pandangan Anda? Oke, Bapak Faris, loyal itu berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta mendukung kebijakan pemerintahan yang sah. Apakah loyal hanya kepada atasan? Juga juga, bahkan bukan loyalitas ASN yang utama, itu adalah kepada negara, konstitusi, dan kepentingan masyarakat. Loyal juga berarti menjaga nama baik instansi serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berarti loyalitas harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bukan begitu, Bu Dera? Betul sekali, Bapak. Oke, terima kasih Bu Dera atas penjelasannya. Selanjutnya nilai adaptif. Saudara Soehardiman, mengapa ASN itu harus adaptif nih? Bisa dijelaskan Pak Sudirman? Baik, Bapak Paris, karena perubahan terjadi sangat cepat, terutama di era digital, ASN dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, regulasi, maupun kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Bisa berikan contoh penerapannya Pak Sudirman? Misalnya pemanfaatan aplikasi digital dalam pelayanan, mempelajari sistem kerja baru, serta terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan nilai adaptif? Baik, kadang ada rasa nyaman dengan cara kerja lama, padahal perubahan diperlukan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi ASN itu harus siap belajar dan berubah ya, Pak Suhardiman. Siap, betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Suhardiman. Selanjutnya kita sampai pada nilai terakhir, yaitu kolaboratif. Untuk Saudara Dimas, apa makna nilai ini? Silakan Pak Dimas. Baik, untuk nilai yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif sendiri yaitu membangun kerjasama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini, tantangan pemerintahan semakin kompleks sehingga tidak bisa diselesaikan oleh satu orang atau satu unit kerja saja. Apa manfaat kolaborasi, Pak Dimas? Siap. Untuk kolaborasi memungkinkan kita untuk melakukan pertukaran ide, pengalaman, dan sumber daya sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan hasilnya lebih optimal. Bisa berikan contoh dalam lingkungan kerja?
Baik, untuk contohnya, misalnya antar bagian saling mendukung dalam menyelesaikan program kerja, berbagi informasi, dan bekerja sebagai satu tim untuk mencapai target organisasi. Berarti sangat penting untuk membangun budaya kerja yang solid, Pak Dimas. Ya, betul sekali, Bapak Paris. Oke, terima kasih Pak Dimas atas penjelasannya di Siap, nilai terima kasih, terakhir Pak. yaitu kolaboratif. Sebelum kita menutup podcast ini, saya ingin meminta pesan singkat dari masing-masing narasumber mengenai penerapan nilai berakhlak. Untuk Dena, bisa. Oke, menurut saya itu mari jadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap tugas yang kita jalankan. Pak Suwardiman, adakah? Baik, kalau dari saya, laksanakan pekerjaan dengan jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab agar kepercayaan publik terus terjaga. Ya, Pak Dimas, pesan dan harapannya. Baik, untuk dari saya sendiri, yaitu marilah kita untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi agar mampu memberikan kinerja yang terbaik bagi instansi, bangsa, dan negara. Untuk Pak Fadil, Dapat yaitu bangun hubungan yang harmonis, saling menghargai, serta perkuat kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, Pak. ya terima kasih atas pesan yang sangat inspiratif dari 4 narasumber kita. Sampailah kita di sesi terakhir di penutup. Sobat SN, dari diskusi kita hari ini, kita dapat memahami bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, tetapi pedoman yang harus diterapkan dalam setiap tindakan dan pengabdian sebagai ASN. Dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, ASN dapat mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya mewakili seluruh narasumber mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.